Halo guys, jumpa lagi dengan saya VS Virus. Kali ini kembali saya akan membahas tentang oli ya. Dan video kali ini akan nyambung dengan video sebelumnya, di mana kemarin itu saya mengalami rembesan oli di CVT gara-gara sealnya bocor ya. Tentunya dengan rembesan oli kemarin di bagian CVT akan berpengaruh banget ke penyusutan oli di motor Yamaha Aerox saya. Dan baru aja saya drain semua ya olinya, termasuk ngebuang pakai pembuangan yang besarnya ya. Sisa oli di motor Yamaha Aerox saya, olinya pakai Mavic Geo ya. Ini ada di kisaran 700 mili ya. Kalau ditotalin dengan sisa oli yang masih ada di wadahnya dan yang netes, kita taruh tambah 10 milian ya. Jadi sisa olinya itu 730-an. Dari kapasitas oli yang saya masukin 90 mili, plus kemarin itu saya tambahin pakai moli EP 40 mili. Berarti ada pengurangan oli di motor Yamaha Aerox ini sekitar 210 mili ya. Agak lumayan ya pengurangannya. Padahal kalau pas pakai bardal kemarin sisa oli 800 mili, pengurangannya hanya 100 mili. Itu pun masih kita hitung dari penyusutan oli akibat seal bocor. Kita ambil nilai terbesarnya, berarti ada penyusutan oli perkiraan saya sekitar 150 mili ya. Berarti ada perbedaan 50 mili dari oli sebelumnya yang saya pakai. Untuk kilometernya sendiri ini udah masuk di angka 2700-an ya. Semenjak saya pakai oli Mavic Geo lagi. Tuh, di angka 2748 ya pasnya. Kita sekalian olin. Nah, karena kan mau ganti oli yang baru ya. Nah, penyusutan olinya ini agak lumayan ya, kalau dibandingkan sebelumnya. Selain dari faktor rembesan oli kemarin, di bagian CVT ya bisa dibilang lebih banyak ya. Tapi menurut saya itu masih dalam tahap wajar, karena ini untuk sehernya sendiri saya kan pakai yang R15, udah masuk di angka 2 tahun ya. Sejak pertama kali dipasang seher R15 ini di tanggal 7 Oktoberan kalau nggak salah, tahun 2022. Berarti ada kemungkinan ring sehernya udah mulai melemah lagi ya. Karena untuk penyusutan olinya udah mulai banyak lagi. Karena ini sisanya tinggal 700-an ya. Tapi kalau dibandingin sebelum ganti seher R15, penyusutan olinya itu benar-benar parah banget. Jangankan di angka 2000 ya, di angka 1800 pun sisa oli waktu itu hanya 500 mili ya. Kalau sekarang usia 2 tahun ring seher R15 penyusutan sekitar 150 milian atau bahkan mungkin sampai 200 mili, itu masih termasuk wajar ya, karena motor dipakai tiap hari dengan kilometer seharinya pun 80 kilo. PP dari Depok Jakarta Depok ya lumayan juga ya penyusutannya. Tadinya mau di angka 3000 nih saya ganti oli, cuman yang saya rasain tarikan motor udah kurang enak ya. Makanya saya langsung melakukan penggantian oli nih. Tapi saya nggak pakai oli Mavic lagi karena emang kerasanya oli Mavic Geo yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Awal-awalnya tuh yang sekarang agak berat juga. Ketemu enaknya setelah saya campur moli EP, baru dia enak lagi. Sebelum dicampur moli EP ya gitu tarikannya, malah terasa lebih berat daripada pakai bardal ya guys. Itu jujur saya agak nyesel pas ganti oli Mavic Geo, karena dulu ini oli favorit saya banget ya. Saya pakai lama di X-Red pakai Mavic Geo, di Aerox pakai Mavic Geo. Cuman setelah kemarin ganti pakai oli Mavic Geo, kerasanya agak kurang enak. Ketemu enaknya agak lama ya. Entah karena kemarin kebiasaan pakai oli sesat ya.
sebelum pakai bardal. Jadi udah biasa motor ngacir, begitu balik lagi pakai oli Mavic Geo jadi agak kurang enak ya. Karena nggak langsung ngegelesar setelah ganti oli. Ya itulah resikonya ya. Kalau orang hobinya gonta-ganti oli, ngerasain setelah pakai oli sesat kerasa enak, begitu ganti oli yang lain kerasanya agak kurang enak ya guys. Dan kali ini ya balik lagi, saya pakai oli sesat yang dulu pernah saya pakai juga, yaitu saya balik lagi pakai Fastron ya, Fastron Tekno. Tapi belinya nggak galonan kayak sebelumnya ya. Sekarang belinya paket curah aja, lebih murah di tokonya Speed Service ya. Ini kemarin beli lumayan di angka 65.000 kalau nggak salah. Ya ini sekedar nyoba lagi aja ya oli Fastron. Kalau emang enak nanti saya terusin lagi pakai Fastron. Kalau nggak enak kayaknya nggak mungkin ya. Karena dulu pun saya pakai lama juga nih oli Fastron. Kemungkinan ketemu nggak enaknya nggak tahu. Cuman nanti kita lihat juga nih. Setelah ganti oli Fastron ini, pas ganti oli lagi penyusutannya berapa, nanti kita pantau ya guys. Apakah penyusutannya parah lagi atau enggak, pokoknya kalian tungguin aja video selanjutnya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.